Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Darah yang bercampur makanan bumi menjadi gelap ketika tidak mengalir pada saluran ilahiyah nurun syahwatik. Cahaya ilahi pada syahwat bumi maksudnya. Itulah nurun syahwatik. Ilahiyah nurun syahwatik. Darah yang bercampur makanan bumi yang haram membuat merah berubah menjadi hitam. Masukkanlah makanan bumi ini dengan selalu menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa? Agar cahaya ba, sin, mim, lam, lam, ha, ruh mani rahman pada sulbi laki-laki dan ruh mani rahim pada dada perempuan bersinar penuh dengan rahmat dan barokah. Apabila tersaring menjadi sari pati makanan, kemudian diolah menjadi darah mutmainnah, darah rabbaniyah yang mengafalkan sifat Tuhan yang hakikiyah. Syariatnya bergerak, hakikilah yang membenarkannya. Setiap syariatnya yang bergerak, hakikilah yang membenarkannya. Nur Muhammad cahaya mulia telah mengunjungi otak fikir zahir ini. Sekali lagi itu berarti Nur Muhammad cahaya mulia ini telah mengunjungi otak fikir zahir ini. Nur Muhammad cahaya mulia ini pula telah mengunjungi dan memeluk darah di dalam jantung. Sehingga aktual hidupnya manusia itu telah mengamalkan sifat-sifat Allah atau Nur Muhammad cahaya mulia secara kafah. Nur Muhammad Fuadi dan Sagofah dari negeri kolbu adalah gardu cahaya dari balik sir dan aku maha cahaya. Oleh karena itu maka mari perhatikan baik-baik wahai handaku, bundaku dan anandaku. Mari kita perhatikan dengan teliti dan seksama. Aku hamba dan aku Allah ada pada kepala zahir menjadi debat rivalitas dalam mengambil keputusan tentang kebenaran. Setiap kali ketika mengambil keputusan pasti menjadi debat antara dua suara di kepala zahir ini. Itulah debat rivalitas yang terjadi antara aku hamba dan aku Allah. Agar aku hamba ini bagaimana caranya fana di dalam aku Allah, maka harus turun dan tenggelam di dalam telaga kolbu, sebab tempat suci nan mulia serta netral tidak memihak salah satu pun, hanyalah kolbu. Begitupun aku hamba yang ada pada di perut nafsu ini harus fana, dinaikkan dan tenggelam diri di dalam telaga kolbu. Pasti sempurna akan keputusan. Sebab keputusan kolbu itu bukan keputusan hamba, tetapi keputusan rabbaniyah. Di sanalah kebijaksanaan lahir. Maka kebijaksanaan itu bukan berada di otak. Kebijaksanaan bukan berada di perut. Kebijaksanaan ada di hati. Kebijaksanaan itu lahir sebagai hakim yang sangat adil. Ialah hati karena ada nurani dan nurani itu adalah sir Allah. Sir itu adalah Allah. Cara terbaik hanya ada dua metode di dalam menyetir kendaraan nafas, yaitu nafi isbat, keluar masuk lewat lubang hidung dan tahan nafas pada dada karena dada adalah mahligai Allah terindah. Di dada ada kolbu, di dada ada fuad, di dada ada saghofa, di dada ada sir aku Allah. Maka Abah hanya menyampaikan bahwa mari kita patuh dan taatlah pada bimbingan mursyid. Sebab jalan nafas adalah jalan metodologi. Sekali lagi, jalan nafas itu adalah jalan metodologi, bukan jalan naskah atau konseptual. Mursyid yang pernah berjalan dan tak henti-henti berjalan. Mursyid yang selalu berjalan pulang dan pergi karena negeri akhirat adalah kampung jiwanya walau zahirnya masih hidup. Untuk itu belajar jalan pulang bukan tumpukan mata pelajaran. Bukan kita kumpul-kumpul dan menumpuk ilmu, tetapi belajar jalan pulang adalah alami, lakoni, rasakanlah jalan pulang melalui mursyid, penuntun jalan pulang dunia zahir juga akhirat batin. Kehidupan ini terlalu mudah untuk kita amalkan. Tetapi lepasnya nafas itu bukan gampang.
Sekali lagi, lepasnya nafas itu bukan gampang. Mengapa? Karena lepas nafas bukan kreasi manusia, bukan keterampilan nyata dari manusia, tetapi ridho ilahi. Ilahi anta maksud wa ridhoka matlub. A'tini mahabbah wa ma'rifataka ya jalali wal ikram. Sekali lagi, lepas nafas adalah ridho Allah, dan sudah terbiasa menjalankan nafas ini, sehingga kehidupan di alam kematian dan kematian di alam yang hidup ini sudah menjadi terbiasa. Jadi pertama ridho Allah, dan yang kedua sudah menjadi terbiasa di dalam menjalankan nafas ini waktu hidup, sehingga kehidupan di alam kematian ini dan kematian di alam yang hidup ini sudah menjadi terbiasa. Belajar mati sebelum kita dimatikan, itulah perjalanan kita belajar mengenal diri ini. Mutu qabla an tamutu. Sehingga pada saat kita mati benaran, sudah terbiasa. Jauh kita berjarak fisik, wahai ayahanda bundaku dan anandaku, tapi hati kita telah menyatu. Maka baiat hakiki adalah terkekal apabila hati kita tak pernah lepas, seperti Allah tak pernah lepaskan Muhammad. Dan sebaliknya, itulah syahadat yang kekal. Seperti Allah tidak pernah lepas Muhammad, dan Muhammad tidak pernah lepas Allah. Itulah syahadat yang kekal di antara kita, wahai salik-salik cintaku. Wahai ayah bunda, anandaku yang aku cintai. Mari kita menzahirkan diri raga ini sebagai Muhammad Mekah. Mari kita menzahirkan diri ini sebagai nafas jiwa ini Ahmad. Nur sifat ini Muhammad. Nur sifat ini Muhammad awalun, dan zat Allah ma'rifat kita. Itulah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat kita. Hanya ada Muhammad, hanya ada Ahmad dan Mahmud, maka kita akan berada pada maqamam mahmudah, ar-rafiqul a'la. Hanya ada Muhammad, hanya ada Ahmad dan Mahmud, maka kita akan berada pada maqamam mahmudah, ar-rafiqul a'la. Jangan sekali-kali meninggalkan doa, sebab doa adalah dialog pengakuan, bukan dialog rivalitas. Berdoalah dengan diam, sebab diam itu dekat sekali dengan yang tidak berhuruf dan tidak berbunyi. Itulah Allah. Bila kau berdoa dengan suara, maka harus melewati negeri iblis yang menghalangi doa dialogmu. Itulah doa dengan zahir. Selalu saja ada godaan dan cobaan dari iblis, karena kita pasti melewati negeri iblis itu. Tetapi ketika tenggelam waktu takbir, maka Abah menyarankan peluklah. Itulah Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita dalam mazhabnya. Ketika kita bertakbiratul ihram, kemudian kita memeluk, maka peluklah, sebab dikau sudah bertemu. Buktinya ada kenikmatan di dadamu ketika engkau bertakbir. Ketika engkau mengisbatkan maka ada kenikmatan di dadamu, kesejukan di kepalamu, ubun-ubunmu terasa hampa, seakan terbang raga ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abah menyampaikan, mari kita saling mencintai, mari kita saling mengasihi, wahai ayahanda bunda dan anandaku, seperti Allah Zat yang tak pernah putus-putus mengasihi kita, seperti Allah Zat tak pernah putus-putus menyayangi kita, menyayangi zahir kita yang hina ini. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, seandainya dibuka kesucian wajahku yang mulia ini, maka pastilah terbakar segala sesuatu sejauh mataku memandang. Hadis riwayat Muslim. Jibril alaihissalam pun berucap, andaikan aku mendekat, pastilah aku terbakar. Nabi kita, datuk kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamul karim bersabda, kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan pada malam purnama. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Barang siapa mengenal sifat, maka dia akan mengenal nafasnya. Barang siapa mengenal nafas, maka dia akan mengenal hatinya. Siapa yang mengenal hati, maka dia akan mengenal rasanya. Siapa yang mengenal rasa, dia akan mengenal rahasianya. Allah pun berfirman dalam hadis qudsinya, aku ingin melihat diri di luar diriku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wahai ayahanda bundaku dan anandaku, hiduplah di atas muka bumi ini hanyalah sementara untuk membuat lepas dahaga haus dan kenyang perut ini.
Janganlah banyak beriming-iming tentang dunia, karena dunia itu sifatnya fana. Kita memenuhi kebutuhan kelebihan itu milik hamba Allah yang fakir dan miskin, milik anak yatim dan piatu, milik keluarga kita muslim wal muslimat, mu'min wal mu'minat yang membutuhkan. Hakikinya kita akan kembali, kita akan jalan pulang. Kita merantau sudah cukup banyak dan terlalu lama. Kita sudah mengamalkan syahwat bumi begitu banyak. Mari selalu kita ingat jeda waktu kesibukan dunia ini. Selalu kita mengharapkan untuk datangnya waktu sholat. Media terbaik ketika kita berdialog dan bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila di antara kita ketika berdialog dan bercakap-cakap kemudian titisan air mata, kerinduan yang tidak terlepas, maka buktikanlah bahwa Allah telah mengasihi, Allah telah menyayangi. Karena Allah berada di balik sir hati ini, di balik kolbi ini. Maka hanya ada kolbi yang murni, yang tidak terkontaminasi dengan apapun jua. Kolbi itu Baitullah. Kolbi mukmin itu Baitullah. Allah memberikan kita 3 wadah yang sempurna. Jin diberikan nafsu, malaikat diberikan kolbi, sedangkan manusia diberikan kesempurnaan. Nafsu yang dimiliki jin pun diberikan manusia, kolbi yang dimiliki oleh malaikat pun diberikan manusia, dan dilengkapi lagi dengan akalnya. Maka Masya Allah, Masya Allah, Allahu Zat, zahirnya adalah diri yang tercipta ini. Dia tidak jauh, jauh tidak berjalan, dekat menjadi tiada. Mari kita duduk diam seperti titik daripada huruf ba, maka kita akan bertemu dengan sejati diri kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita bukan Allah, kita tetap hamba. Karena badan dan batang tubuh ini setiap hari tidak menyadari kalau selalu memikul tinja, maka pantasnya batang tubuh ini hanyalah hamba. Jangan sekali-kali kita mengkhianati sunnah. Jangan sekali-kali kita meninggalkan zahir mulia atau baginda Nabi Rasulullah Al-Karim dengan sunnahnya. Karena melalui pintu sunnah, melalui sirat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan cepat bertemu Allah sang sejati. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kun fayakun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.